Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah sempat hadir pada pertemuan P2K2 pada hari ini, pada bulan ini khususnya ya Ibu ya. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini, semoga kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah ibu-ibu, seperti biasa sebelum kita memulai masuk ke materi ini, akan lebih baiknya kita tepuk P2K2 dulu ya. Soalnya kan kita baru berapa bulan ke depan akan memasuki materi selanjutnya ya. Jadi kita akan melakukan tepuk P2K2 ibu-ibu. Seperti yang diajarkan kemarin, ibu-ibu ada yang masih ingat dengan yang diajarkan kemarin, tepuk P2K2 atau gerakan P2K2? Belum ada, belum masih lupa ya ibu-ibu ya. Oke, sekarang ikuti saya ya ibu-ibu. Caranya yang pertama kita berdiri dulu ibu-ibu. Oke ya. Jadi yang pertama P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Nah, jadi ibu-ibu untuk yang pertama pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Oke? Bisa diikuti ibu-ibu? Oke, kita coba ya ibu-ibu. Pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Untuk sebelum masuk materi ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah atau masih mengingat pertemuan sebelumnya, bulan sebelumnya, apa yang kita pelajari sebelumnya ibu-ibu? Ya, kita kemarin baru menyelesaikan modul 1, yaitu sesi apa ibu-ibu? Sesi masih ingat nggak? Oke, masih ingat. Ya, tepuk tangan buat Ibu Ani ya. Jadi kita masih di modul 1, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi kemarin kita belajar menjadi orang tua lebih baik. Nah, jadi baru sesi itu ya ibu-ibu yang kita pelajari. Tapi di sini nanti kita akan belajar tentang memperkuat kasih sayang kepada anak. Nah, jadi sesi ini topiknya kita mempelajari memperkuat kasih sayang kepada anak. Ada yang sudah tahu cara memperkuat kasih sayang kepada anak? Ibu-ibu mungkin sudah tahu atau sudah mengalami cara-cara memperkuat kasih sayang kepada anak. Bisa berbagi kepada ibu-ibu yang lain? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Malu-malu ibu-ibu ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana memperkuat kasih sayang kepada anak. Nah, jadi di modul ini, modul 1 ya. Di sini ada tips yang menjadi orang tua menjadi hebat. Nah, tetapi kita di sini membahas memperkuat kasih sayang kepada anak. Jadi memperkuat kasih sayang kepada anak. Nah, jadi masih di modul pertama ya. Jadi topik kita memperkuat kasih sayang kepada anak. Ada yang bisa menjelaskan, bagaimana sih cara memperkuat anak, kasih sayang kepada anak itu seperti apa sih menurut ibu-ibu? Oke, kalau belum ada ibu-ibu silakan perhatikan ya ibu-ibu, disimak, nanti dicatat ya. Kalau misalkan nanti ada yang poin-poin penting ya, nanti saya tanya ya ibu-ibu ya, ada yang memperhatikan atau enggak nantinya ya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu. Jadi semua orang tua itu sangat menyayangi anaknya tentunya ibu-ibu ya. Ibu-ibu menyayangi anak-anaknya tidak? Menyayangi. Oke. Iyalah Bu, madai.
nggak sayang sama anaknya. Iya. Tapi ibu-ibu ya, tidak kita pungkiri di zaman yang modern ini ya, seperti sekarang ini, dengan gaya hidup yang lebih wow lagi ya ibu ya, apalagi di zaman covid ini ibu ya. Jadi orang tua itu ini dituntut untuk bekerja lebih keras lagi ya ibu ya, mencari nafkah, tetapi mereka seolah-olah jadi tidak punya waktu ya pada anaknya di zaman ya covid inilah, katakanlah ya ibu, menunjukkan kasih sayang mereka kepada anaknya itu agak kurang bu ya, oleh karena dia bekerja terus menerus. Banyak orang tua di zaman sekarang ini berpikir dengan memberikan apa saja yang diminta oleh anak mereka, hal itu dianggap sudah cukup untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anak mereka. Nah, jadi kebanyakan orang tua yang selalu sibuk mencari nafkah itu jarang memperhatikan anaknya. Tetapi apa sih kebutuhan anak-anak tersebut bisa dipenuhi oleh orang tua tersebut. Tetapi anggapan itu pun salah ya ibu-ibu, karena seorang anak yang dibutuhkan seorang anak itu adalah kasih sayang, seperti pada materi kita pada hari ini, yaitu memperkuat kasih sayang kepada anak. Nah, jadi bagaimana sih ibu caranya memperkuat kasih sayang kepada anak-anak? Sudah terbayang bagaimana cara supaya kita mempererat hubungan kita kepada anak? Belum ya ibu. Nah, jadi di sini saya coba jelaskan ya ibu. Jadi ada beberapa tips ya, khususnya tips ya ibu-ibu, untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak, yaitu dengan bersahabat pada anak. Yang kedua, belajar mendengarkan anak. Terus bermain dan bersenang bersama anak. Yang keempat, membaca dan bernyanyi bersama anak. Yang kelima itu peluk dan cium hangat. Nah, jadi di sini ada 5 bahasan ya ibu, silakan diperhatikan. Yang pertama ibu ya, jadi bersahabatlah dengan anak kita. Bagaimana sih cara bersahabat dengan anak? Ibu-ibu ada yang bisa bantu jawab? Cara bersahabat kepada anak. Belum terbayang ya ibu-ibu ya. Jadi cara bersahabat dengan anak itu dengan cara mengobrol ya ibu-ibu, bukan menasihati, tapi mengobrol supaya leluasa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, bukan menasihati anak tersebut. Jadi kita mengobrol layaknya seperti sahabat ya, bukan menceramahi anak tersebut. Jadi mungkin kita mengobrol dengan secara leluasa akan memberi kenyamanan bagi anak tersebut. Nah, beda dengan menceramahi. Kalau menceramahi anak beda dengan mengobrol seperti biasa. Nah, itu seperti bersahabatlah dengan anak. Ya, satu ibu ya. Yang kedua, belajar mendengarkan anak. Nah, apakah ibu-ibu sudah pernah mendengarkan apa yang diomongkan anak? Kebanyakan anak-anak ini ya ibu cerewet ya, tapi cerewetnya terkadang ada kata-kata yang benar, tetapi orang tua biasanya itu memberikan sikap yang cuek kepada anak, padahal dengan sikap cuek tersebut anak merasa tidak nyaman. Iya, jadi anak-anak itu punya kebiasaan untuk berbicara cenderung cerewet ya ibu, yang saya sebutkan tadi cerewet. Jadi terkadang dengan mendengarkan perkataannya kita akan tahu apa yang benar yang diinginkan oleh anak. Nah, mungkin dengan anak berbicara ini itu kita tahu apa yang diinginkan sang anak tersebut. Nah, jadi itu ya ibu-ibu yang kedua. Terus yang ketiga, bermain dan bersenang-senang bersama sang anak. Apakah ibu sudah pernah bermain dan bersenang-senang kepada anak? Maksudnya bersenang-senang itu apa? Liburan,
pergi ke pantai atau gimana gitu. Apakah ya ibu-ibu pernah? Jadi itu penting ya ibu-ibu ya. Jadi bermain dan bersenang-senang itu seperti menyediakan waktu khusus ya ibu-ibu untuk bermain dengan anak dan membuat lebih nyaman dan semakin akrab dengan melakukan atau memberi ruang waktu yang banyak kepada anak, membuat anak nyaman dan akan lebih akrab lagi kepada kita. Oke, selanjutnya membaca dan bernyanyi. Nah, jadi membaca dan bernyanyi ini mungkin sudah sering ibu lakukan ya di rumah, membaca dan bernyanyi bersama, atau mungkin bahkan mengajak anak mandi di kamar mandi, bernyanyi bersama sambil bernyanyi dan berhitung. Mungkin pernah ibu-ibu? Oke, Ibu Suci ya pernah. Oke, Ibu Suci, terima kasih Ibu Suci. Jadi membaca dan bernyanyi bersama anak ini adalah hal yang mampu mempererat hubungan kita dengan anak. Jadi chemistry kita kedua ini, ketika chemistry kita dengan anak itu menjalin ya ibu-ibu ya. Terus yang selanjutnya memeluk dan mencium hangat sang anak. Tapi sesuaikan dengan kondisi ya. Memeluk dan mencium hangat sang anak. Nah, jadi maksudnya ibu-ibu ya, seiring dengan pertumbuhan anak, pelukan dan ciuman hangat dari orang tua pun juga perlahan berkurang. Kalau sekarang ini ya ibu-ibu, apakah ibu-ibu masih melakukan hal tersebut ketika anaknya masuk SMP, anaknya masuk SMA, apakah masih melakukan hal tersebut ibu-ibu? Oke, terima kasih ibu. Kebanyakan enggak ya bu ya. Oke, tapi pada kenyataannya tidak peduli ya usia berapa anak kita, karena ciuman dan pelukan hangat dari orang tua adalah cara terbaik untuk mengekspresikan kasih sayang ya ibu. Karena hal ini mampu memperkuat ikatan batin antara sang anak dan ibu tersebut. Oke, mungkin itu saja bu yang bisa saya jelaskan untuk teman kali ini. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan oleh ibu, atau ada yang kurang mengerti? Oke, terima kasih. Dari pembahasan ini ya ibu-ibu, saya rasa ibu sudah paham cara memperkuat kasih sayang terhadap anak. Nah, jadi ini posisinya yang lebih diuntungkan itu ibu ya, karena ibu itu gimana ya, ibu adalah hal segalanya bagi anak. Bukan membedakan antara ibu dan bapak sih, sama-sama, tapi ibu lebih dominan gitu ya ibu ya. Jadi apa sih kesimpulan pertemuan kita pada hari ini ya ibu? Bisa disimpulkan? Oke, ibu bisa disimpulkan ya bahwa kita telah mempelajari bagaimana cara memperkuat kasih sayang kepada anak. Ada berapa tadi ibu? Ada 5 ya ibu ya. 1 tadi bersahabat dengan anak. Yang kedua belajar mendengarkan anak. Yang ketiga bermain dan bersenang-senang kepada anak. Maksudnya meluangkan waktu ya kepada anak ya ibu ya. Yang keempat itu membaca dan bernyanyi. Yang terakhir itu peluk dan ciuman hangat kepada anak. Nah, jadi ada 5 poin yang kita pelajari pada pertemuan hari ini ya ibu. Semoga nantinya bisa diterapkan di rumah ya ibu. Bagi yang belum menerapkan ini tadi, silakan dicoba supaya nanti anaknya makin sayang lagi kepada ibu. Ya. Mungkin cukup di sini saja pertemuan kita pada P2K2 pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali nanti ya ibu. Sampai berjumpa ke pertemuan selanjutnya dengan sesi atau pembahasan topik yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu.